warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Nak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini, pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat ya semua. Ibu lihat semua sudah lengkap. Nah, sebelum pembelajaran Ibu mulai, Ibu minta tolong kepada Sandy Pratama untuk memimpin doa teman-temannya terlebih dahulu. Doa dalam hati, mulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah melaksanakan doa. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang didapatkan semua terserap baik dengan anak-anak Ibu semua. Baiklah, Nak, sebelum kita mulai kegiatan kita, Ibu akan mengecek daftar hadir kalian terlebih dahulu ya. Anton Wijaya, Citra Andraini, ya. Carol, Ferdiansa, Vina Maharani, Hani Widyaningsih, Nur Aisyah, tidak hadir ya. Niko Dwi Saputra, Rizky Fernando, Ringgit Prahanadi, Sandy Pratama, Sinta Amelia, Siti Anjani, Widodo, Aryo, Yusuf, Lincai. Ya, alhamdulillah semuanya hadir semua, hanya satu ya. Hanya satu murid Ibu yang tidak hadir, Nur Aisyah. Semoga di pembelajaran berikutnya dapat hadir semua karena biar tidak ketinggalan pembelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, Ibu minta tolong anak Ibu semua berdiri, ya, berdiri. Ya, mengecek kerapian baju kalian. Dicek rapi tidak bajunya, dimasukkan biar belajarnya rapi, enak ya. Sudah? Sudah, biar semangat paginya muncul ya. Coba kita selalu melakukan gerakan tepuk PPK ya. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Mandiri, gotong royong, integritas. Oke, semangat ya. Sudah semua melakukan gerakan tepuk PPK. Silakan duduk kembali ya. Nah, untuk memunculkan rasa nasionalisme kita, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu. Nah, hari ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Coba Ibu minta anak-anak Ibu semua berdiri. Yuk kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, tak dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia
tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali semua anak-anak ibu. Baiklah, tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk rasa nasionalisme kita ya. Kita selalu menyanyikan lagu di setiap pembelajaran kita. Baiklah, pembelajaran hari ini adalah pembelajaran materi baru tentang fabel, yaitu mengapresiasi dan mengkreasikan fabel. Nah, ini adalah materi bab baru ya. Coba sekarang ibu tanya sama anak-anak ibu, pernah nggak kalian itu melihat cerita fabel? Pernah? Oh sering ya, pernah. Di mana nak? Ya di YouTube. Di televisi pernah tidak? Pernah. Nah biasanya di televisi itu ada di MCTV pada zaman dahulu. Itu selalu ada cerita fabel, misalnya si kancil dan buaya, petani dengan si kancil, ya itu adalah cerita fabel. Nah selanjutnya ibu mau tanya nih nak sama anak-anak ibu, apa sih cerita fabel itu nak? Cerita fabel adalah cerita yang menceritakan tokoh binatang. Oke, katanya tadi, baiklah kata si siapa namanya? Vina tadi itu adalah cerita yang menceritakan tentang binatang. Benar sekali, coba beri tepuk tangan buat temannya. Ya, selanjutnya apa? Ada lagi tidak cerita fabel itu apa nak? Cerita fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Ya, cerita fabel tadi kata temannya cerita yang menyerupai tentang binatang yang menyerupai seperti manusia. Apa nak? Ternyata karakternya. Cerita fabel itu misalnya si kancil dan buaya. Biasanya tokoh itu menceritakan seolah-olah menjadi seperti manusia. Pada kenyataannya buaya bisa ngomong tidak nak? Enggak. Nah itulah katanya tadi, kata si Carol itu cerita fabel itu menyerupai manusia bu. Tapi tokohnya itu binatang. Nah, benar sekali. Coba beri tepuk tangan buat teman kita semua. Ya. Nah, itu adalah cerita fabel. Selanjutnya, ibu akan memberikan apa sih pembelajaran hari ini manfaatnya? Apa sih motivasinya kalau kita belajar cerita fabel? Ya, semua disimak di PowerPoint ibu. Baiklah anak-anak ibu semua, coba dilihat ternyata pembelajaran materi cerita fabel memiliki manfaat atau motivasi. Coba dilihat semua. 1. Sebagai sarana hiburan. 2. Dapat mengembangkan daya imajinasi. 3. Dapat mengetahui nilai budi pekerti dari cerita fabel. Nah, ini adalah manfaat ketika kita sudah belajar tentang cerita fabel. Nah, sudah disimak semua? Ya? Oke, baiklah ibu akan memberikan informasi tentang hari ini kita belajarnya tentang KD apa dan tujuan pembelajaran. Coba semua disimak nak. Hari ini kita belajar kompetisi dasar mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar. Nah, selanjutnya kita dapat mengetahui tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik dapat menganalisis unsur intrinsik pada cerita fabel, baik tema, alur, latar, penokohan, sudut pandang, amanat, yang dibaca atau didengar. Itu dia adalah tujuan pembelajaran hari ini. Nah,
seperti minggu lalu ya, kita sudah membagi kelompok ya, karena kan kita setiap pembelajaran selalu berkelompok. Nah, nanti kalian sudah duduk secara berkelompok ya? Ya, karena sudah berkelompok. Nah, pada pembelajaran hari ini, Ibu akan menginformasikan tentang mekanisme belajar kita pada pembelajaran bahasa Indonesia pada pertemuan ini. Nah, coba dilihat semua. Pertama, kalian itu akan mengenal orientasi peserta didik, yaitu menyaksikan video cerita fabel. Yang pertama, kalian akan menonton cerita fabel. Yang kedua, kalian itu akan mengorganisasi peserta didik, membagi kelompok dan membagi LKPD. Nanti Ibu akan membagi kelompok dan membagi LKPD. Selanjutnya, di tahap selanjutnya yaitu membimbing penyelidikan individu, yaitu atau kelompok. Kalian akan melakukan berdiskusi secara berkelompok, nanti setiap kelompok selalu Ibu dampingi. Selanjutnya, kalian akan mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Apa itu? Berarti kalian akan melakukan presentasi dari hasil LKPD yang kalian kerjakan. Nah, bagian terakhir yaitu kalian akan menganalisis atau mengevaluasi. Nanti Ibu akan mengevaluasi setiap hasil LKPD kalian. Paham? Itu adalah alur mekanisme belajar kita pada pertemuan hari ini. Ya? Ya, sudah? Kita sudah masuk kegiatan inti. Nah, tadi Ibu tanya, kalian sudah berkelompok? Sudah duduk berkelompok? Ya, sudah duduk berkelompok. Berarti anak-anak Ibu siap ya untuk menyaksikan video dari Ibu? Ya? Ya, siap. Tupai dan ikan gabus. Di sebuah hutan, hiduplah seekor tupai dan ikan gabus. Meskipun berbeda alam, keduanya merupakan sahabat dekat. Tupai yang selalu membantu ikan gabus. Begitu pula ikan gabus yang selalu menemani tupai. Namun, suatu hari, ia melihat temannya di hilir sungai dan ada seekor ikan hiu besar tengah mengincarnya. Tupai terkejut melihat sahabatnya berada dalam bahaya. Kemudian, ia melihat ikan hiu tersebut menelan ikan gabus. Tupai terkejut antara takut dan merasa kehilangan. Tupai kemudian mencari akal untuk menyelamatkan sahabatnya tersebut. Ia menggigiti sebuah kelapa hingga berlubang. Kemudian masuk ke dalam buah kelapa tersebut. Tupai kemudian menceburkan diri ke hulu sungai hingga terombang-ambing oleh aliran air. Dari kejauhan terlihat seekor ikan hiu. Ikan hiu yang sama dengan yang melahap ikan gabus. Ikan hiu semakin dekat dengan tupai. Kemudian dengan rakus melahap buah kelapa tersebut. Tupai berada dalam perut ikan hiu. Tupai berusaha untuk bisa keluar dari perut ikan hiu. Tidak hilang akal, tupai mulai menggigit ikan hiu tersebut. Hingga ikan hiu yang merasa tidak enak, perutnya terasa sakit dan berusaha menepi. Akhirnya, ikan hiu pingsan di tepi sungai. Tupai dan ikan gabus keluar dari perut ikan hiu melalui mulut. Keduanya keluar dengan selamat dari mulut ikan hiu. Mereka merasa senang karena bisa selamat. Nasihat dari cerita ini adalah
Sahabat sejati akan selalu menolong temannya yang membutuhkan bantuan, meskipun muncul rasa takut yang begitu besar. Baiklah, kalian tadi sudah menonton cerita fabel yaitu apa? Tupai dan ikan gabus. Senang tidak menonton videonya? Senang ya. Kalau senang berarti kalian sudah menyaksikan dan sudah memahami cerita fabel. Sekarang Ibu mau tanya nih Nak. Kan kita sekarang belajar cerita fabel. Ibu tanya tokohnya siapa aja Nak? Ya, itu kan merupakan temanya. Tokohnya Nak, siapa tokohnya yang di cerita fabel tadi tokohnya siapa aja? Ada 3 ya? Ya, tadi tokohnya ada tupai, ada ikan gabus, ada ikan hiu. Itu adalah tokohnya. Selanjutnya dari cerita tersebut kalian bisa mengetahui temanya tadi apa Nak? Kalian sudah menyaksikan? Oke, tentang persahabatan antara tupai dan ikan gabus. Selanjutnya Ibu tanya tadi kan sudah menyaksikan, terus di bagian akhir cerita fabel tadi ada amanat. Apa sih amanatnya? Coba dilihat. Ini merupakan amanat nih. Apa dibaca semua? Sahabat sejati akan selalu menolong temannya yang membutuhkan bantuan meskipun muncul rasa takut yang begitu besar. Oke, amanat yang kita bisa baca tersebut adalah sahabat sejati akan selalu menolong temannya yang membutuhkan bantuan meskipun muncul rasa takut. Seperti tadi apa? Tupai menolong siapa? Ikan gabus. Tupai tadi menolong ikan gabus. Nah, itu merupakan rasa tolong menolong. Walaupun tupai takut, tapi tupai tetap menolong temannya tadi, ya. Selanjutnya tadi kan kita sudah lihat. Terus tempatnya tadi di mana Nak tempatnya? Ya, baiklah, di hutan dan di hilir sungai. Nah, tempatnya tadi di awal ada di hutan, selanjutnya waktu ikan gabus dimakan sama ikan hiu di hilir sungai. Nah, dari cerita fabel tersebut ternyata anak-anak Ibu sudah pintar, sudah tahu penokohan. Tokohnya tadi sudah tahu ya. Tokohnya tadi ada ikan gabus, ada ikan hiu, dan ada tupai. Selanjutnya sudah tahu temanya tadi itu tentang persahabatan, Bu. Ya, selanjutnya kalian sudah tahu amanat dari cerita fabel. Itu adalah unsur intrinsik. Nah, dari cerita fabel tadi kita sudah bisa nih. Ibu tanya, Ibu pancing, apa itu tokohnya tadi? Saya Bu bisa. Temanya tadi sudah bisa. Nah, itu merupakan unsur intrinsik. Coba, nah sekarang kan kalian sudah menonton video cerita fabel. Sekarang kalian simak penguatan materi dari Ibu tentang unsur intrinsik itu apa aja, ya? Baiklah, Nak, Ibu akan memberikan penguatan tentang unsur intrinsik cerita fabel. Kita akan mengenal apa itu fabel. Tadi sudah ada anak-anak Ibu sudah mampu mengetahui cerita fabel. Kata tadi merupakan cerita yang menceritakan tentang hewan benar. Nah, coba dilihat semua. Fabel itu cerita fiksi. Nah, cerita fiksi adalah berarti bukan cerita dalam kenyataan. Nah, berupa dongeng yang menggambarkan budi pekerti manusia. Diibaratkan pada binatang. Karakter binatang dalam cerita fabel dianggap mewakili karakter manusia. Nah, itu adalah cerita fabel. Cerita fabel bisa kita simpulkan adalah cerita fiksi yang berupa dongeng yang menceritakan tentang hewan atau binatang yang memiliki karakter menyerupai manusia. Selanjutnya kita akan mengetahui unsur intrinsik. Nah, coba anak-anak Ibu semua yang di belakang terlihat? Terlihat semua? Coba dilihat unsur intrinsik fabel. Yang pertama ada tema. Apa itu tema? Coba dibaca Lincai. Tema merupakan gagasan
Ya, tema adalah merupakan gagasan utama dalam suatu cerita. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Nah, tokoh dalam fabel itu berupa binatang. Nah, tokoh ini diberikan citraan atau penokohan atau karakter atau sifat. Nah, sebagai binatang yang berperilaku seperti manusia. Tadi kalian sudah menonton nih nak, tupai dan ikan gabus. Nah, tadi karakternya seperti manusia. Si tupai itu tadi suka menolong. Nah, selanjutnya tadi ada tokoh yang dinamakan ikan hiu. Nah, ikan hiu tadi itu rakus ya, ingin memakan si ikan gabus dan ikan tupai. Berarti itulah namanya penokohan yang kita ketahui karena memirip dengan karakter atau sifat manusia. Selanjutnya latar, coba Ibu minta Vina. Latar adalah? Latar di dalam fabel dibagi menjadi 3, yaitu latar waktu, tempat, dan suasana. Contoh, latar tempat di hutan, sungai, goa, dan lain sebagainya. Latar waktu pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari. Latar suasana senang, susah, sedih, semangat, dan lain sebagainya. Ya, baiklah. Latar itu dibagi menjadi 3. Ada latar waktu, tempat, dan suasana. Tempat itu ya tempat di mana kejadian fabel diceritakan. Bisa di hutan, di sungai, di goa, dan selainnya. Terus waktu, namanya waktu ya pagi hari, siang hari, malam hari, ya paham? Nah, suasana itu suasana pada cerita fabel. Sedihkah? Atau senang? Ya? Atau lagi bersemangat? Atau yang lainnya? Itu adalah latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Coba kita perhatikan lagi selanjutnya. Alur. Nah, Ibu minta alur ini apa sih pengertian alur? Coba dibaca Carol. Alur merupakan jalan cerita atau urutan suatu peristiwa yang diceritakan di dalam sebuah cerita. Alur dibagi menjadi 4, yaitu alur maju, mundur, campuran, dan sorot balik. Namun, biasanya fabel itu menggunakan alur maju atau urutannya dari awal cerita hingga akhir cerita. Baiklah, alur itu dibagi menjadi 4. Ada alur maju, alur mundur, alur campuran, atau alur sorot balik. Tetapi di dalam cerita fabel itu kebanyakan hanya memakai alur maju karena ceritanya selalu tidak menceritakan di masa yang lampau. Nah, ya, paham? Selanjutnya sudut pandang. Sudut pandang di sini adalah cara digunakan pengarang untuk bercerita. Sudut pandang itu dibagi menjadi sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga. Nah, itu adalah sudut pandang. Sudut pandang berarti ada 2, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Selanjutnya tadi kalian sudah menonton video tahu amanat di bagian cerita, ya. Di bagian cerita fabel, amanat itu apa, Nak? Coba dibaca Sandy. Amanat itu apa? Amanat adalah pesan moral yang terdapat pada suatu cerita. Oke, amanat adalah pesan moral yang terdapat suatu cerita. Jadi, setiap cerita fabel itu memiliki amanat. Biasanya amanat itu berada di bagian akhir cerita fabel karena menceritakan amanatnya itu yang bisa kita ambil, yaitu karena tadi Ibu sudah menceritakan manfaat dari cerita fabel. Nilai budi pekertinya itu bisa kita ambil dari suatu amanat. Nah, sudah paham anak Ibu semua? Sudah mengetahui unsur intrinsik? Yang pertama tadi apa? Tema. Yang kedua, tokoh. Yang ketiga apa tadi? Penokohan. Yang keempat apa lagi? Alur. Alur bisa. Terus tempat, suasana, tadi sama waktu. Itu adalah latar. Yang ini adalah 4 alur.
Yang kelima ada sudut pandang. Yang terakhir apa? Amanat. Baiklah, itu adalah merupakan unsur intrinsik. Baiklah, tadi Ibu sudah menyampaikan memberikan penguatan materi tentang unsur intrinsik tabel. Selanjutnya, kita sudah memasuki kegiatan inti ya, semenjak tadi kita menonton video ya. Selanjutnya Ibu memiliki LKPD. Ya, Ibu memiliki LKPD ya. Silakan ketua kelompoknya mengambil LKPD. Vina, kelompoknya sudah. Carol. Citra. Sama Sinta. Masing-masing kelompok sudah mendapatkan LKPD ya. Coba masing-masing kelompok dilihat LKPD-nya masing-masing ya. Seperti pertemuan sebelum-sebelumnya, kita selalu mengerjakan LKPD yaitu lembar kerja peserta didik. Nah, coba dia semua anak-anak Ibu, jangan sampai kalian tidak mengisi bagian kolom nama kelompok. Nama kelompoknya itu boleh nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Takutnya nanti ketika kalian menulis anggota, lupa memasukkan nama kelompok. Nah, di nama kelompok tersebut ditulis anggotanya siapa aja. Ya, nama kepanjangannya biar Ibu enak waktu mengisi nilai di absensi kalian. Ya. Setiap LKPD, kalian perhatikan semua anak-anak Ibu yang belakang semua sudah mendapatkan LKPD ya. Nah, di sini ada petunjuk kerja. Petunjuk kerjanya itu baca terlebih dahulu cerita tabelnya, kemudian analisislah unsur intrinsik. Nah, selanjutnya kerjakanlah di lembar jawaban yang sudah Ibu sediakan. Yo, coba dibuka lembar selanjutnya yo, semuanya, teman-temannya dikoordinir ketua kelompoknya. Di sini Ibu memiliki teks cerita fabel yaitu Belalang Sembah. Dibuka terlebih dahulu teman-temannya, coba semua Belalang Sembahnya di teksnya. Ya. Nih, di Belalang Sembah kalian pertama-tama membaca terlebih dahulu, semua kelompok membaca Belalang Sembah. Selanjutnya kan kalian sudah memahami tentang unsur intrinsik yang sudah Ibu berikan penguatan materi. Nah, dari tersebut lembar LKPD tersebut sudah Ibu sediakan cara mengerjakan unsur intrinsik. Boleh semuanya disimak dulu di PowerPoint Ibu. Ya. Di PowerPoint Ibu semua dilihat, belakang terlihat. Pertama, kalian menganalisis tema. Kedua, alur. Ketiga, latar. Keempat, penokohan. Kelima, sudut pandang. Keenam, amanat. Nah, berarti sudah Ibu sediakan ya di LKPD cara mengerjakannya ya. Sudah kalian membaca teliti di teks cerita fabel. Nah, nanti pada tema yang kalian temukan, kalian tulis bukti kalimatnya. Nih, contoh nak, tadi kalian lihat tentang persahabatan. Di bagian mana? Di bagian depan tadi kalian melihat tupai dan ikan gabus. Nah, tadi katanya di hutan bertemanlah seekor tupai dengan ikan gabus. Berarti temanya tentang persahabatan. Bukti kalimatnya kalian tulis di sini. Coba dilihat. Nanti kalian mengetahui temanya. Tema, bukti kalimat yang kalian baca, yang kalian ketahui temanya ditulis di sini. Selanjutnya ada alur. Alurnya apa? Alurnya maju atau alurnya mundur. Nah, paham ya? Selanjutnya ada latar, tempat, waktu. Nah, penokohan. Nah,
jangan lupa kalian menyertakan bukti kalimat karena kalian sudah mampu menganalisis unsur intrinsik, ya. Paham? Paham? Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan dengan Ibu, ya. LKPD ini dikerjakan secara berkelompok. Nah, kalau berkelompok nanti dibagi. Ada yang mencari tema alur, ada yang mencari amanat, ada yang mencari penokohan. Itulah fungsinya kalian bekerja ke kelompok, ya. Paham ya? Masing-masing kelompok sudah bisa menentukan tugasnya masing-masing. Nah, LKPD ini dikerjakan, ya. Lalu nanti kita akan mempresentasikan. Ibu beri waktu 30 menit, sanggup? 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 Sanggup ya? Oke. Sebelum mengerjakan LKPD, Ibu punya games, ya. Biar semangat dulu sebelum mengerjakan LKPD, Ibu punya games. Kalian apa enggak lagu Potong Bebek Angsa? Apa? Coba nyanyikan kalau apal. 1, 2, 3. Potong angsa, angsa di kuali. Nona minta dansa, dansa 4 kali. Sorong ke kanan. La 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 la. Oke, apa semua? Nah, ini gamesnya. Kan ini ada 2 baris, ya. Tadi kalian sudah apa lagunya? Cuman kita ganti lirik. Nah, kenapa sih Bu pakai games? Ini adalah ice breaking. Sebelum mengerjakan, otak kalian lebih segar, lebih semangat lagi, ya. Nah, di ice breaking ini, Ibu minta kan lagunya Potong Bebek Angsa. Kalian ganti liriknya, ya. Di kelompok sini, nah baris sini, dengerin dulu. Kelompok sana dengerin dulu. Kita kan sedang main games. Siti Anjani dan kelompoknya Ringgit, dengarkan dulu. Nanti tidak tahu instruksinya. Kelompok sini, baris sini, liriknya diganti wek 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 gini. Wek 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 gitu ya. Kan potong bebek angsa, angsa di kuali, diganti pakai lirik wek wek. Ya, coba latihan dulu. Wek wek. Coba yang belakang juga bersuara dong. Kan ini sebaris kelompoknya. Wek 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 wek. Berarti anak Ibu sudah konsentrasi. Nah, di baris ini gantinya apa? Wak wak wak. Wak 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 wah wah wah. Cerdas kelompok sini baris ini sudah tahu. Ibu bilang wak 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 sudah apa liriknya. Kelompok sini bersuara semua ya. Apa coba instruksinya? Wek. Oke, nanti kalau tangan Ibu ke sini berarti kalian menyanyikan lagu Potong Bebek Angsa, liriknya diganti menjadi wek wek. Kalau sini apa? Oke, paham yang di belakang? Terlebih dahulu jangan dikerjakan LKPD-nya, kita sedang ice breaking. Coba nanti yang sebelah sini kalau Ibu tangan Ibu berarti wek wek wek. Kalau di sini? Oke, 1, 2, 3. Oke, semangat. Coba kelompok sini semangat gak? Kan ini baris, jangan hanya satu kelompok saja menyebutkan, berarti tidak konsentrasi. Coba yang seperti ini. Wek. Wek 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 wek. Wek 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 wek. Oke, coba Ibu minta mana yang paling semangat antara kelompok sini sama kelompok sana. Satu baris ya. Mana? Berarti yang paling kompak, paling semangat itu konsentrasinya tinggi. Coba kelompok ini.
Wah, oke. Coba jangan mau kalah baris ini. Berarti wek. Jangan hanya beberapa orang yang bersuara. Oke, 1, 2, 3. Wek. Oke, Ibu beri tepuk tangan. Ternyata tapi Ibu boleh menilai ya. Baris ini ternyata lebih kompak dan lebih seru. Sudah bisa mengganti lirik. Nah, games ini berarti melatih konsentrasi. Kalau kalian tidak konsentrasi, yang dinyanyikan apa? Lagu Potong Bebek Angsa. Seharusnya liriknya diganti menjadi wak dan wek. Oke. Nanti kita main games lagi tapi lebih semangat. Silakan kalian kerjakan LKPD-nya ya. Ibu kasih waktu 30 menit. Silakan kerjakan LKPD-nya dari sekarang. Silakan dikerjakan. Tadi Ibu sudah memberikan waktu 30 menit ya. Nah, karton ini nanti ketika kalian sudah mengerjakan LKPD, nanti kita tempelkan di kertas, karton nanti dipresentasikan. Sekarang tugas kalian itu adalah berdiskusi terlebih dahulu. Berdiskusi secara berkelompok ya. Nanti kelompok ini, kelompok berapa? Kelompok 1. Oke. Tema dan alur misalnya mengerjakan Ferdiansa sama si Vina. Nanti latar sama penokohan ya tugasnya mengerjakan adalah si Sandy dan Lincai. Ya. Nanti paham ya? Sekarang tugasnya adalah berdiskusi terlebih dahulu. Boleh berdiskusi. Oke, berdiskusi. Ada kesulitan di kelompok ini? Tidak. Kalau ingin misalnya nak, Bu, saya bingung nih alurnya apa ya ceritanya? Tunjuk tangan, nanti Ibu akan membantu kalian dalam proses berdiskusi. Ya? Ya. Silakan kalian kerjakan. Ya, boleh. Nah, ketika kalian berdiskusi, kalian sudah menemukan jawabannya ya. Ketika sudah menemukan jawabannya, nanti yang menyalin di lembar jawaban LKPD itu boleh bergantian tulis tangannya. Tidak hanya satu orang ya menulis, misalnya, ini saya sudah menuliskan tema dan alur, gantian ya, kamu nulisnya yang penokohan. Boleh, itu akan menjadi penilaian penting sama Ibu waktu keaktifan kalian berdiskusi. Berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 mampu berdiskusi, mampu membagi peran tugas, dan mampu bekerja kelompok secara baik. Ya, oke. Ibu akan mengambil nilai keaktifan kelompok kalian. Oke. Nanti di sini dibagi ya, ada yang mengerjakan tokoh, ada yang mengerjakan alur, ya nak ya. Salam. Jadi setiap kelompok Ibu akan nilai keaktifan kalian. Ada kesulitan? Nggak apa-apa, sampai sini saja. Nanti di bagian latar tempat, kamu kan sudah mengetahui bukti kalimatnya ya.
Ikuti kalimatnya, nanti sampai sini tidak apa-apa ya. Kolom di kolom sini ya. Nggak usah, tidak usah dipotong karena kan nanti LKPD kalian ditempelkan di karton ya. Ada kesulitan di kelompok 1? Tidak. Ingat ya, namanya berdiskusi kelompok, yang mengerjakan tidak hanya cukup satu orang saja, bergantian. Tulisan kalian itu boleh berbeda-beda. Yang satu ngerjain ini, nanti ngerjain ini, dibagi-bagi. Itu adalah fungsi kerja kelompok. Oke. Nanti bergantian. Kalau Vina sudah mengerjakan mana, temannya gini ganti ya. Ya, kenapa Siti Anjani? Sampai sini saja nggak apa-apa ya. Sampai sini nggak apa-apa. Nah, kartonnya. Yang lain itu kan berdiskusi. Jadi yang lain itu mencari, ditulis di buku kalian, ada yang menyalin. Jadi waktu 30 menit terpakai semua, sanggup? Sanggup? Nah, silakan kalian kerjakan. Itu kan LKPD sudah Ibu straples, boleh dilepas straplesnya. Tadi Ibu memberikan lemnya di mana? Ini, nanti dulu. LKPD-nya ini boleh dilepas straplesnya. Ini ada yang menuliskan nama kelompoknya, jangan sampai tertinggal. Nah, sudah dilepas. Nah, iya. Enggak apa-apa, ini ditempelkan ke sini. Nah, ini ada yang menempelkan lemnya bergantian. Tiga lembar LKPD, nanti kalau sudah selesai mengerjakan, ditempel. Ini kan LKPD kamu kerjakan kan, sudah dikerjakan, sudah berdiskusi kelompok ya. Nanti yang ditempelkan ya LKPD kamu gitu, paham? Paham. Tadi buku kamu mana bukunya? Ya, ini tempelkan di sini tuh, paham? Yang kelompok ini paham. Nah, LKPD kan ada 3 lembar. Nah, dengerin, LKPD itu kan ada 3 lembar, ada nama kelompok, ada petunjuk kerja, dan ada teksnya. Ya? Ya, Bu. Silakan kalian tempelkan kalau kalian sudah mengerjakan. Kalau belum, ya dikerjakan terlebih dahulu. Baru nanti ditempelkan di karton. Jadi nanti tadi temennya bingung, Bu, yang ditempel di karton yang mana? Yang semua LKPD kalian itu kan adalah bentuk hasil karya kalian. Ya? Ya, boleh bergantian, nanti ganti-gantian dulu. Ya. Ini dilepas saja. Nanti sudah dilepas, nanti ditempelkan di karton. Ini.
Nah, sini. Iya, pinter. Nanti lemnya berganti-gantian. Sementara sambil menunggu lem kan kalian belum selesai nih ngerjakan LKPD-nya. Berarti sambil menyalin berganti-gantian menyalinnya. Nempel. Nah, bisa kok. Iya. Kan tarik gitu. Nah. Nah, begini biar bisa. Nanti lemnya bergantian dulu. Ya dah. Gimana? Senyamannya kalian. Ini udah selesai. Kalau belum selesai, yang gantian siapa? Yang lain biar menempelkan. Ya, bergantian. Nulisnya berganti-gantian ya. Ini kan belum selesai. Berganti-gantian nulisnya. Baru kalau sudah bergantian, nanti baru ditempelkan hasilnya. Ya, ganti-gantian itu ada 6 unsur intrinsik. Bergantian nulisnya. Tidak ada yang mengandalkan satu teman dan temannya lain. Saya nggak mau nulis lah. Yang penting nama saya dari kelompok. Tidak boleh ya. Karena kan kita bekerja kelompok, saling membantu dan memberikan tugasnya, perannya masing-masing. Tulisannya ya rapi, yang kecil-kecil biar cukup. Sandy, bantu kelompok yang lain. Kelompoknya bantu. Waktu terus berjalan ya. Ya, jangan kebanyakan ngobrol, boleh berdiskusi. Ngobrolannya tidak boleh mengobrol yang lain. Nanti waktunya sudah 30 menit, Bu, belum selesai, masih nulis. Nah, makanya tugas kalian menulisnya bergantian semua. Jadi memiliki peran masing-masing ya. Nah, kalau sudah, lemnya boleh dikasih kelompok lain biar menempelkan nama kelompoknya di kartonnya masing-masing. Nah, di lemnya. Kalau sudah lemnya, ditaruh kelompok lain yang belum sempat mengelem nama kelompoknya di karton kalian. Terlebih yang lain, tetap fokus mengerjakan LKPD-nya karena itu ada 6 unsur intrinsik yang perlu kalian cari di teks belalang sembah. Ya, nanti kalau sudah mendapatkan hasilnya, ditulis di LKPD kalian
secara bergantian. Nah, iya. Nama kelompoknya dulu di sini. Di sini sebelah sini. Nah, maksudnya 3 kan 3. Nah. Nama kelompoknya di sini, nanti hasilnya di sini. Baiklah, waktunya sudah 30 menit ya. Sudah selesai semua? Oke, baiklah, tahap selanjutnya kita akan mempresentasikan dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Baiklah, Ibu minta kelompok 4 yang mewakili maju ke depan. Silakan yang mewakili. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota-anggota. Perkenalkan, nama saya Ceren. Yang kedua Yusuf, yang ketiga Rizky, yang keempat Niko. Akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang akan disampaikan oleh saya. Unsur interaksi Pabel. 1. Tema bijak dalam menyiapkan masa depan. 2. Bukti teksnya, silakan kalian bacakan. Bukti teksnya kalian ketemukan. Bukti kalimat, maka setiap orang perlu menyiapkan masa depannya dengan berusaha. 2. Alur maju. Musim dingin tiba. 3. Latar tempat kebun anggur. Bukti kalimat, suatu hari di sebuah kebun anggur. Waktu musim gugur hingga musim dingin. Bukti kalimat, para semut melihat bahwa musim gugur akan segera berlalu dan akan segera datang musim dingin yang cukup panjang. Ya, keempat, penokohan. Belalang sembah, pemalas kerjanya hanya berlatih menari. Bukti kalimat, ketika musim dingin akan tiba, belalang sembah hanya berlatih menari. Setiap hari belalang sembah itu hanya berlatih menari. Namun sang belalang lupa bahwa dia harus mengumpulkan makanan untuk persiapannya menghadapi musim dingin. Para semut rajin dan suka bekerja keras, bergotong royong mengumpulkan makanan. Bukti kalimat, belalang sembah dengan kegiatnya akan masih lama, lebih baik kita bersenang-senang saja dulu. Kata sang belalang, semut tak menghiraukan belalang. Semut tetap tekun mengumpulkan makanan. 5. Sudut pandang. Sudut pandang orang ketiga. Maka sering hidup di pohon-pohon seperti halnya para semut. Ketika musim dingin akan tiba, belalang sembah hanya berlatih menari. 6. Amanat, kita harus bijak menyiapkan masa depan. Bukti kalimat, maka setiap orang perlu
menyiapkan masa depannya dengan berusaha. Baiklah, itu adalah hasil dari kelompok 4. Apakah ada yang ingin menambahkan? Tidak ada. Berarti sudah sesuai ya dengan teks kalimatnya ya. Ya, silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan, Carol, tutup presentasi kalian dulu. Demikian prestasi kelompok kami. Apabila ada teman kelompok lain ingin menambahkan, kami persilakan. Baiklah, tadi sudah tidak ada, Ibu sudah maafin. Tutup aja menggunakan salam. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu hasil dari kelompok 4. Silakan kelompok 2 mempresentasikan hasilnya. Kelompok yang lain menyimak ya. Jangan hanya mengobrol masing-masing, tidak disimak hasil kerjaan dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 yang mewakili maju ke depan. Ya. Awas. Ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota 1 Sinta Amelia, 2 Hani Widyaningsih, 3 Widodo, 4 Aryo Ardianto akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Tema, kisah kehidupan seekor belalang dan para semut. Sang belalang yang sedang menari melihat para semut berjalan dengan membawa makanan untuk dibawa ke sarangnya. Sang belalang sembah heran dengan apa yang dilakukan semut. Lalu dia bertanya kepada salah satu semut tentara yang sedang berjaga di dekat para semut pekerja. 2. Alur maju. Musim dingin tiba. 3. Latar, tempat kebun anggur. Waktu musim gugur hingga musim dingin. Suatu hari di sebuah kebun anggur, para semut melihat bahwa musim gugur akan segera berlalu dan akan segera datang musim dingin yang cukup panjang. 4. Penokohan. Belalang sembah pemalas, kerjanya hanya berlatih menari. Para semut rajin dan suka bekerja keras, bergotong royong menyampaikan makanan. Ketika musim dingin akan tiba, belalang sembah yang berlatih menari. Setiap hari belalang sembah itu hanya berlatih menari, namun sang belalang lupa bahwa dia harus mengumpulkan makanan untuk persiapannya menghadapi musim dingin. Belalang sembah dengan kagetnya, kan masih lama. Lebih baik kita bersenang-senang saja dulu. Kata sang belalang. Semut tak menghiraukan belalang. Semut tetap akan mengumpulkan makanan. 5. Sudut pandang orang ketiga. Mereka sering hidup di pohon-pohon seperti halnya para semut. Ketika musim dingin akan tiba, belalang sembah hanya berlatih menari. 6. Amanat dalam menghadapi hidup. Kita tidak boleh bersikap santai dan harus mempersiapkan diri menghadapi hari esok yang tidak pasti, dan hidup ini adalah sebuah perjuangan. Maka setiap orang perlu menyiapkan masa depannya dengan berusaha, bukan hanya menikmati kesenangan di masa sekarang tanpa memikirkan masa depan. Baiklah,
Adakah kelompok lain yang ingin menambahkan? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan Sinta tutup presentasinya. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan semuanya. Bang, assalamualaikum tadi. Silakan duduk. Bergantian kelompok lain. Assalamualaikum. Baiklah, itu hasil dari kelompok 2. Ibu minta kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Ya, 1 orang membacakan hasilnya, 2 memajangkan hasil LKPD kalian. Ibu persilakan buat kelompok 3. Sudah siap kelompok 3? Siap? Kalau belum siap, Ibu ganti nih kelompok 1. Siap belum? Belum siap? Oke, kelompok 1 Ibu ganti. Silakan maju ke depan. Kelompok 3 katanya akan menyiapkan dulu terlebih dahulu. Ya, awas. Tarik kabel. Ya, pajangkan hasil karya kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota Vina Maharani, Ferdiansyah, Lincai Pratama, dan Sandy Pratama akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan disampaikan oleh saya. Silakan dibacakan. Unsur intrinsik fabel. Yang pertama, tema bijak dalam menyiapkan masa depan. Bukti kalimat, maka setiap orang perlu menyiapkan masa depannya dengan berusaha. Alur maju. Bukti kalimat, musim dingin tiba. Latar, tempat, kebun anggur. Suatu hari di sebuah kebun anggur. Waktu, musim gugur hingga musim dingin. Para semut melihat bahwa musim gugur akan segera berlalu dan akan segera datang musim dingin yang cukup panjang. Penokohan, belalang sembah pemalas kerjanya hanya berlatih menari. Bukti kalimat, ketika musim dingin akan tiba, belalang sembah hanya berlatih menari setiap hari. Belalang sembah itu hanya berlatih menari. Namun sang belalang lupa bahwa dia harus mengumpulkan makanan yang dipersiapkannya menghadapi musim dingin. Belalang sembah, para semut rajin dan suka bekerja keras bergotong royong mengumpulkan makanan. Belalang sembah dengan kagetnya, kan masih lebih baik kita bersenang-senang saja dulu, kata sang belalang. Semut kan tidak menghiraukan belalang. Semut tetap tekun mengumpulkan makanan. Sudut pandang orang ketiga. Mereka sering hidup di pohon-pohon seperti halnya para semut. Ketika musim dingin akan tiba, belalang sembah hanya berlatih menari. Amanat, kita harus bijak menyiapkan masa depan. Maka setiap orang perlu menyiapkan masa depannya dengan berusaha. Demikian hasil diskusi kami. Apabila ada teman kelompok lain ingin menambahkan, kami persilakan. Baiklah, ada tidak ingin menambahkan? Tidak. Oh, tidak ada. Silakan si Vina tutup presentasinya. Baiklah, sekian presentasi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah. Silakan kembali ke tempatnya. Baiklah, selanjutnya kelompok terakhir yaitu kelompok berapa? Kelompok 3. Tadi ke 1. Kelompok 3 membacakan hasilnya. Ya. Mas, ada kabel?
Sini, biar teman-temannya melihat semua. Yang lain perhatikan ya ketika temannya berdiskusi atau mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota Siti Anjani, Anton Wijaya, Citra Andrayani, Ringgit Farhanadi akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Ya, dibacakan unsurnya, unsur intrinsik fabel. Unsur intriksi fabel. Tema kisah kehidupan seekor belalang dan para semut. Bukti kalimat sang belalang yang sedang menari melihat para semut berjalan dengan membawa makanan untuk dibawa ke sarangnya. Sang belalang sembah heran dengan apa yang dilakukan semut, lalu dia bertanya kepada salah satu semut tentara yang sedang berjaga di dekat para semut. Pekerja, alur maju, musim dingin tiba. 3. Latar tempat kebun anggur. Waktu musim gugur hingga musim dingin. Suatu hari di sebuah kebun anggur, para semut melihat bahwa musim anggur akan segera berlalu dan akan segera datang musim dingin yang cukup panjang. 4. Penokohan. Belalang sembah pemalas. Kerjanya hanya berlatih menari. Para semut rajin dan suka bekerja keras, bergotong royong mengumpulkan makanan. Ketika musim dingin akan tiba, belalang sembah hanya berlatih menari. Setiap hari belalang sembah itu hanya berlatih menari, namun sang belalang lupa bahwa dia harus mengumpulkan makanan untuk menyiapkan menghadapi musim dingin. Belalang sembah dengan kagetnya, kan masih lama, lebih baik kita bersenang-senang saja dulu, kata sang belalang. Semut tak menghiraukan belalang, semut tetap tekun mengumpulkan makanan. 5. Sudut pandang orang ketiga. Mereka sering hidup di pohon-pohon seperti halnya para semut. Ketika musim dingin akan tiba, belalang sembah hanya berlatih menari. 6. Amanat dalam menghadapi hidup, kita tidak boleh bersikap santai dan harus mempersiapkan diri menghadapi hari esok yang tidak pasti, dan hidup ini adalah sebuah perjuangan. Maka setiap orang perlu menyiapkan masa depannya dengan berusaha, bukan hanya menikmati kesenangan di masa sekarang tanpa memikirkan masa depan. Ya, Bu. Apabila ada kelompok lain ingin menambahkan? Tidak ada. Silakan si Anjani tutup menggunakan salam. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan kelompok terakhir. Baiklah, tadi kan kalian sudah mempresentasikan hasil LKPD, yaitu unsur intrinsik cerita fabel. Silakan kelompok lain duduk terlebih dahulu semua. Ya, Ibu akan mengevaluasi hasil LKPD kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya. Hasil evaluasi dari Ibu yang pertama tadi Ibu lihat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ada yang berbeda di bagian tema. Wajar, karena setiap kita membaca pasti memiliki pemahaman tersendiri. Nah, Ibu hanya meluruskan atau memberikan evaluasi hasil LKPD kalian di bagian tema. Coba perhatikan semua. Yang belum memperhatikan Ibu, silakan diperhatikan dulu. Nanti kalian akan tahu hasil dari evaluasi setiap kelompok kalian. Coba diperhatikan LKPD kalian. Di tema,
Ibu akan memberikan jawabannya lebih tepat. Di tema itu, bijaklah dalam menyampaikan masa depan. Nah, tadi ada beberapa kelompok sudah tepat menyampaikan tema. Bukan berarti tema yang lain yang salah itu bukan. Hanya kurang tepat. Nah, apa bukti teksnya? Maka setiap orang perlu menyiapkan masa depannya dengan berusaha. Nah, selanjutnya di bagian amanat. Amanat ada beberapa kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ada 2 amanat yang berbeda. Tidak ada yang salah. Semua amanat itu benar. Hanya saja ibu akan melengkapi. Nah, amanatnya itu kita harus bijak menyiapkan masa depan. Apa bukti teksnya? Maka setiap orang perlu menyiapkan masa depan dengan berusaha. Itu adalah bukti teks pada kalimat cerita apa? Belalang sembah. Nah, dari cerita tersebut kita sudah dapat menentukan unsur intrinsik dari tema, dari alur, dari tokoh, terus apalagi penokohan, amanat, sudut pandang. Ya, ibu berikan A+ semua buat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah menyelesaikan LKPD-nya. Semoga LKPD-nya semua mendapatkan nilai 100 ya. Ya. Nah, sudah mempresentasikan. Ini adalah bagian penutup. Ya. Di bagian penutup tadi ibu sudah menyampaikan evaluasi. Sekarang ibu akan bertanya nih kepada anak-anak ibu. Coba ibu tanya, hari ini belajar apa, Nak? Iya, materinya apa? Ya, cerita fabel. Apa yang kita analisis? Unsur intrinsik. Berarti hari ini belajar tentang unsur intrinsik cerita fabel. Terus ibu tanya lagi sama anak-anak ibu, senang tidak belajar menggunakan video fabel? Senang. Coba yang semangat dulu, senang tidak? Senang. Terus ibu tanya lagi, kenapa sih senang pakai gunakan video pembelajaran? Ya, bisa menggunakan PowerPoint, bisa menampilkan video pembelajaran. Berarti kalian senang ya kalau nonton video fabel? Senang? Senang. Berarti nanti pertemuan selanjutnya, ibu akan menampilkan video cerita fabel. Nanti kalian akan simak. Selanjutnya, coba disimak terlebih dahulu yang di belakang. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas KD selanjutnya, yaitu menceritakan kembali isi cerita fabel. Nah, berarti materi hari ini sudah tuntas ya? Sudah. Nah, alhamdulillah sudah tuntas. Semoga hasil LKPD-nya nilainya 100 semua. Silakan LKPD-nya disusun ke depan semua. Kelompok 1, 2, 3, 4 menyusun hasil LKPD-nya ke depan. Ya, nggak apa-apa. Sini. Kelompok berapa? Kelompok 1 sudah lengkap. Ya. Kelompok 3. Ini kelompok 2. Yusuf kelompok 4. Ya, silakan duduk kembali semua. Pertemuan berikutnya ibu akan membagikan hasil LKPD-nya, ya. Karena perlu ibu koreksi di rumah hasil LKPD kalian. Silakan duduk yang rapi semua. Duduk yang rapi, kita akan mengakhiri penutupan pembelajaran hari ini dengan berdoa. Ibu minta Sandy Pratama untuk memimpin doa teman-temannya terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah lancar semua. Semoga ilmu yang ibu berikan dapat bermanfaat di kalian ya. Nanti silakan di rumah kalian baca kembali. Jangan lupa dibaca cerita fabel yang selanjutnya.
tentang menceritakan kembali isi Faber. Nah, Ibu akhiri, apabila dalam menyampaikan materi Ibu terdapat kesalahan, Ibu mohon maaf kepada Allah, Ibu mohon ampun. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian boleh beristirahat.